I didn't want you to miss it. I'll be the last thing you ever see. Pada suatu malam, di Philadelphia, Amerika Serikat, Shelton sedang sibuk mengerjakan proyeknya ditemani putri tunggalnya. Tapi terdengar ketukan pintu dari luar. Ketika membuka pintu, ada dua perampok segera menyerang Shelton tanpa ampun hingga ia nggak berdaya. Tindakan keji ini, Shelton melihat salah satu perampok melecehkan istrinya. Keenggak-berdayaan ini membuat ia gak mampu melindungi putrinya yang gak bersalah dari kekejian tersebut. Dari kejadian tersebut, polisi berhasil menangkap kedua pelaku dengan hukuman yang gak sebanding dengan kejahatan yang telah mereka perbuat. Seorang jaksa bernama Nick mengklaim bahwa hal ini terjadi karena polisi kesulitan mendapatkan bukti. Gak adanya sidik jari dan rekaman CCTV menjadi kelemahan dalam kasus ini. Selain itu, jaksa juga meragukan kesaksian Shelton karena kondisinya yang gak stabil setelah ditikam. Satu-satunya jalan yang tersisa untuk memastikan kedua perampok tetap dihukum adalah membuat kesepakatan dengan salah satu dari mereka, yaitu Darby. Darby dan timnya mengusulkan pengakuan sebagai bagian dari kesepakatan agar hukuman yang dijatuhkan dapat dikurangi. Tentu saja, Shelton merasa kecewa dengan sistem hukum yang korup di negaranya. Namun, gak ada yang bisa ia lakukan selain diam. Meskipun hatinya tetap gak bisa menerima keadaan tersebut. Both of them are guilty, especially Darby. Man, he's a loser. The deal is done. Setelah persidangan dilakukan, Nick menyerahkan surat kesepakatan kepada Darby yang saat itu didampingi oleh pengacara. Darby yang merupakan salah satu pelaku merasa nggak bersalah. Ia bahkan tampak senang karena hukuman jadi 3 tahun. Sementara itu, perampok lainnya berperan sebagai pembantu dijatuhi hukuman mati. Tepat setelah persidangan, Nick diwawancarai oleh banyak wartawan mengenai hasil sidang tersebut. Gak lama, Darby datang dan menyebat tangan Nick sebagai tanda terima kasih. Sementara itu, Shelton sebagai korban hanya bisa memandang dari kejauhan dengan raut wajah kecewa. I just want to say thanks for being 10 tahun berlalu, karir Nick sebagai jaksa meroket. Ia menikmati kehidupan yang tampak harmonis. Ketika harus memilih antara menghadiri eksekusi atau acara sekolah anaknya, Nick memilih untuk menghadiri eksekusi tersebut bersama rekan kerjanya. Sebelum Ames disuntik mati, ia dipersilahkan menyampaikan kata-kata terakhir. Ia mengakui bahwa dirinya seorang kriminal. Tetapi untuk kasus sebelumnya, Ames mengklaim bahwa ia nggak pernah membunuh istri dan anak Shelton. Ketika eksekusi dilakukan, cairan yang disuntikan ke tubuh Ames tampak menimbulkan rasa sakit. Penderitaan ekstrim selama proses tersebut luar biasa. Biasanya dalam prosedur suntik mati, pelaku akan kehilangan kesadaran. Hal itu nggak terjadi pada Ames. Polisi kemudian mendatangi lokasi dan membawa cairan yang digunakan dalam eksekusi. Mengejutkannya, di balik kemasan cairan itu terdapat tulisan yang mencurigakan. Nick menduga bahwa hal itu berkaitan dengan Darby. Terlihat, Darby sedang menikmati waktunya dengan melakukan hal yang gak pantas. Di tengah aktivitas itu, ia menerima telepon dari nomor gak dikenal. Darby berhasil kabur sebelum polisi menggeledah apartemennya. Penelpon anonim tersebut memberitahu Darby cara untuk lolos, yaitu dengan mendekati seorang polisi dalam kondisi setengah sadar agar bisa dimanfaatkan untuk melarikan diri. Who the fuck? Go toward them. Why?
Darby menyandera dan mengancam polisi tersebut untuk membawanya ke tempat yang sepi. Sesampainya di lokasi itu, Darby berencana membunuhnya. Namun di saat terakhir, ia baru menyadari bahwa dirinya telah masuk ke dalam jebakan Shelton. Pistol yang sebelumnya diambil Darby ternyata telah dimodifikasi. Dari sinilah pembalasan dendam Shelton dimulai. Rise and fucking down there. Hey. You took him from me. Don't remember? System by now. Fucking imagine. Darby dibawa oleh Shelton ke sebuah gedung tua. Di dalam gedung tersebut terdapat berbagai peralatan yang digunakan untuk menyiksanya. Sebelum mulai, Shelton menyuntikkan cairan adrenalin dosis tinggi agar ia tetap sadar. Shelton memastikan Darby merasakan penderitaan yang sama seperti yang ia alami 10 tahun yang lalu. Yeah, I didn't want you to miss I'll be the last thing you ever see. Keesokan hari, polisi menemukan jasad Darby dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya dimutilasi menjadi 25 bagian. Nick mulai mencurigai bahwa Shelton adalah pelakunya, karena ini gudangnya Shelton. Nick juga terkejut mengetahui Shelton adalah seorang jenius dengan 25 hak paten, yang menjadikannya milioner. Dengan informasi itu, mereka segera merencanakan penangkapan Shelton pada hari itu juga. Shelton ternyata telah merencanakan semuanya sejak awal. Sebelum polisi tiba, ia sudah bersiap menerima konsekuensi. Di sisi lain, muncul pertanyaan, apa sebenarnya rencana Shelton selanjutnya? Bukankah pelaku yang membunuh keluarganya sudah ia balas sendiri? Polisi juga menemukan banyak buku hukum serta foto Nick yang sedang berjabat tangan dengan Darby. Nick yakin dapat membuat Shelton menyerah dengan cara memuji strategi balas dendamnya. Berdasarkan pengalaman, pendekatan tersebut terbukti berhasil karena Shelton menjawab setiap pertanyaan tanpa ragu. Namun, Nick nggak menyadari bahwa Shelton memperhatikan setiap kata yang ia ucapkan. Seorang jaksa seperti Nick bisa terkecoh olehnya. Jika Shelton nggak mengingatkan ucapannya, mungkin Nick sudah pergi tanpa menyadari kesalahannya. Nick mulai menyadari bahwa Shelton bukan orang biasa. Karena gak memiliki bukti kuat, aparat penegak hukum butuh pengakuan Shelton, maka Shelton pun mengajak Nick bernegosiasi. Ia bersedia mengakui perbuatannya dengan syarat diberikan tempat tidur selama di sel tahanan. Nick awalnya menolak. Ia bahkan mengira Shelton mengalami gangguan jiwa. Tapi keluarga Nick menerima sebuah paket berisi pembunuhan Darby. Putri Nick yang polos memutar rekaman itu. Istri Nick pun segera menghubunginya dan memintanya untuk pulang. Nick akhirnya menuruti permintaan Shelton, dan Shelton mendapatkan fasilitas khusus. Singkat cerita, di persidangan, Shelton justru mengingkari janjinya. Ia bahkan berhasil meyakinkan hakim untuk membebaskannya dengan jaminan tanpa didampingi pengacara. Tujuan Shelton sebenarnya bukan untuk bebas. Ia menunjukkan bahwa sistem hukum di negara gak benar-benar mengunjung keadilan. Bagaimana mungkin seorang yang jelas bersalah bisa dibebaskan? Bagaimana keadilan bisa ditegakkan jika sistemnya tetap seperti itu? Nick yang mengira kasus ini telah selesai, dikejutkan kembali. Shelton kembali mengajak bernegosiasi. Ia minta makan siang dari restoran tertentu dan sepasang AirPods. Imbalannya, Shelton akan menyelamatkan nyawa seorang pengacara bernama Bill Reynolds. Sekali lagi, Nick terpaksa menuruti permintaan Shelton. Mereka menyiapkan makanan sesuai permintaannya. Namun Nick terlambat 8 menit karena kepala penjaga penjara terlalu lama memeriksa makanan tersebut. Shelton yang kesal akhirnya memberikan titik koordinat lokasi Bill. Nick pun menyadari bahwa waktunya sangat terbatas, sehingga mereka segera berangkat menggunakan helikopter. Shelton dengan santai menikmati makanannya dan bahkan mengajak teman satu selnya untuk ikut makan bersama. Bill Reynolds ditemukan dalam kondisi terkubur di bawah tanah. Tabung oksigen yang membantunya bernapas gak lama kemudian habis, dan naasnya ia tewas. Seandainya permintaan Shelton dipenuhi tepat waktu, mungkin nyawa Reynolds mungkin masih bisa diselamatkan. Di sisi lain, teman satu sel Shelton yang sedang ikut menikmati hidangan tiba-tiba diserang olehnya. Gak ada seorang pun yang mampu menebak rencana Shelton. Setelah perbuatan sadis yang baru aja dilakukan, ia akhirnya ditempatkan di penjara khusus. Merasa Shelton sudah gak bisa diselamatkan, Nick mencoba menasihatinya. Namun Shelton justru berbalik menasihati Nick. Ia menyinggung bahwa masih banyak kriminal yang bebas berkeliaran. Sementara sistem hukum justru secara gak langsung membantu mereka menjalankan aksinya seperti dalam kasus Bill. Singkat cerita,
pada malam hari Nick diajak oleh rekannya, Jonas, untuk menemui seorang kenalan rahasia. Jonas menemukan bahwa Shelton pernah beberapa kali dikontrak oleh pemerintah diam-diam. Mereka bertemu dengan seorang agen CIA yang gak disebutkan identitasnya. Agen itu menjelaskan Shelton adalah sosok yang berbahaya. Beberapa tahun lalu, ketika CIA gak mampu menghabisi target mereka, pemerintah pakai jasa Shelton. Ia dikenal memiliki kemampuan membunuh tanpa harus berada di lokasi. Jadi Shelton adalah seorang ahli strategi. Nick harus mencari tahu alasan mengapa Shelton membiarkan dirinya ditahan di penjara. Setelah mengetahui betapa berbahayanya Shelton, Nick dan Jonas meminta kepada hakim untuk membatasi hak-haknya selama berada di penjara, terutama agar ia nggak dapat menggunakan telepon. Di tengah percakapan, ponsel milik hakim terus berdering, tiba-tiba meledak, dan seketika menewaskan sang hakim. Hakim ini merupakan pihak yang dulu meringankan hukuman Darby 10 tahun silam. Give him less contact, less access. You want me to violate his God-given civil right? Hello? Setelah kejadian itu, Nick kembali menginterogasi Shelton dan menanyakan apa sih yang sebenarnya dia inginkan. Bukankah balas dendamnya sudah selesai? Shelton menjawab, semua ini bukan sekedar balas dendam, melainkan tentang sistem hukum di negara yang sudah menyimpang. Jika ini hanya soal balas dendam, Shelton bisa aja membunuh Nick kapanpun yang ia mau. Dalam situasi ini, Shelton kembali bernegosiasi. Ia meminta untuk dibebaskan tepat pukul 6 pagi. Jika enggak, ia mengancam akan membunuh rekan-rekan Nick. Tentu aja, ancaman Shelton bukanlah gertakan semata. Sejauh ini, mereka sudah menyaksikan sendiri bagaimana aksinya. Nick mengajak seluruh koleganya untuk pindah ke tempat yang lebih aman, yakni penjara tempat Shelton ditahan. Salah satu rekan Nick, Sarah, bertanya apakah Nick menyesali keputusan itu. Saat memberikan keringanan hukuman pada Darby, ia merasa mungkin Shelton gak akan bertindak sejauh ini jika kesalahan itu gak terjadi. Gak satupun dari mereka bisa tidur karena diliputi rasa takut. Ketegangan memuncak saat waktu mendekati pukul jam 6 pagi. Ketika waktu tersebut terlewati, gak terjadi apa-apa tuh. Nick mengira ancaman Shelton hanyalah gertakan. Ia pun mempersilahkan rekan-rekannya pulang sejenak. Saat mereka masuk ke mobil masing-masing, tiba-tiba terjadi ledakan besar dari kendaraan mereka. All right, let's just get focused here. This guy's not. Some rest. Nick yang sebelumnya mengira Shelton hanya menggertak, kini menyadari bahwa ancaman itu nyata. 6 rekan kerjanya tewas dalam kejadian tersebut. Ternyata di mobilnya banyak bom sehingga gak terdeteksi saat pemeriksaan karena di dalam tangki bensin. Nick dan Jonas segera menemui wali kota untuk meminta bantuan. Nick memohon agar dilakukan lockdown, namun permintaan tersebut ditolak mentah-mentah. Rasa takut mulai menyelimuti Nick. Ia khawatir istri dan anaknya akan ikut menjadi korban, karena itu ia meminta keluarganya pergi keluar kota dan meminimalkan penggunaan ponsel serta perangkat elektronik lainnya. Di sisi lain, kematian rekan-rekannya membangkitkan amarah besar dalam dirinya dan memicu keinginan untuk membalas. Keesokan pagi, Nick meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Shelton di penjara. Nick mencoba meyakinkan Shelton bahwa 10 tahun lalu ia nggak punya pilihan selain memberikan keringanan kepada Darby. Namun Shelton menganggap itu hanyalah alasan kosong. Singkat cerita, Nick dan Jonas kemudian menghadiri pemakaman rekan-rekan mereka. Should have taken my deal. 6 fucking innocent people. What it take? How it has to be. And you were in this. Nick mulai menyadari bahwa apa yang dikatakan Shelton ada benarnya. Sistem hukum yang ia jalani memang sudah sangat kacau. Ia bahkan merasa dirinya telah ikut terkontaminasi. Padahal dulu bercita-cita menegakkan keadilan. Setelah proses pemakaman, tiba-tiba terjadi serangan lagi. Kali ini, seseorang mengendalikan robot militer untuk menembaki kendaraan mereka. Hampir semua jaksa senior di kota itu tewas akibat insiden ini. Masyarakat pun diliputi ketakutan. Jika para pejabat aja dibunuh dengan mudah, apalagi warga biasa. Wali kota justru menunjuknya sebagai jaksa wilayah agar ia bertanggung jawab menghadapi situasi ini.
demi membatasi pergerakan jaringan Shelton, akhirnya wali kota memberlakukan lockdown dan polisi melakukan patroli tanpa henti. Di sisi lain, Nick masih kesulitan melacak aset Shelton yang tersebar secara rahasia. Dengan bantuan orang dalam, diperbankan ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Shelton memiliki sebuah garasi tua yang lokasinya tepat di samping penjara. Saat memeriksa garasi itu, awalnya mereka menemukan mobil-mobil tua. Setelah ditelusuri lebih dalam, Nick menemukan terowongan rahasia di balik salah satu mobil. Terowongan itu sangat luas dan berisi berbagai senjata serta bahan peledak. Yang lebih mengejutkan, terowongan tersebut terhubung langsung ke sel khusus di dalam penjara. Malam itu, Shelton gak berada di dalam selnya. Ia kembali keluar dan menyusup ke gedung balai kota. Meski dijaga ketat oleh pasukan SWAT, gak ada yang curiga. Nick menemukan rencana Shelton melalui catatan yang ditinggalkannya. Kecerdikan Shelton kembali terlihat saat ia berhasil menyusupkan bom ke dalam balai kota, menyembunyikan di peralatan kebersihan, lalu merakitnya di dalam gedung. Saat Nick dan rekannya tiba, bom sudah terpasang di lantai bawah ruang rapat wali kota. Wali kota memang sedang mengadakan rapat. Beruntung, salah satu rekan Nick adalah ahli penjinak bom dan mereka berhasil membuka koper tempat bom disembunyikan. Setelah dianalisis, bom tersebut dapat diaktifkan menggunakan ponsel. Rekan Nick berusaha mengevakuasi semua orang, tetapi Nick melarangnya. Ia yakin Shelton sedang memantau melalui CCTV dan gerakan mencurigakan bisa memicu ledakan. Shelton kembali ke selnya sambil membawa ponsel yang akan digunakan sebagai detonator. Tanpa disangka, Nick sudah lebih dulu berada di dalam sel tersebut. Shelton pun tertangkap. Nick memohon agar Shelton menghentikan rencananya karena terlalu banyak korban. Setelah menegosiasi, Nick akhirnya menolak tawaran Shelton. Sejak itulah pelajaran yang ingin disampaikan Shelton. Seorang jaksa seharusnya menegakkan hukum. Shelton tetap bersikeras melanjutkan rencananya. Nick kembali memohon agar ia menghentikan semuanya. Saat mengamati bom bersama rekannya, Nick diam-diam memindahkan bom tersebut ke bawah tempat tidur Shelton. Sementara jalur pelarian sudah ditutup polisi. Waktu terus berjalan, tersisa 25 detik sebelum ledakan. Nick segera meninggalkan sel, sementara Shelton pasrah menghadapi nasibnya. Ia merasa tujuannya udah tercapai, mengajarkan arti keadilan. Kini ia siap bertemu kembali dengan keluarganya. I'm sorry, Nick. Beberapa waktu kemudian, suasana berubah. Nick terlihat bersama istrinya menyaksikan putri mereka tampil dalam pertunjukan musik. Kini ia menyadari bahwa meluangkan waktu bersama keluarga sama pentingnya dengan menegakkan keadilan. Dan film ini pun berakhir. Kisah ini bukan hanya menampilkan pembunuhan berantai atau kecerdikan strategi balas dendam, melainkan tentang bagaimana sistem hukum bisa dipertanyakan ketika keadilan terasa nggak benar-benar ditegakkan. Samalah kayak di negara kita tercinta Indonesia ya. Film ini juga menunjukkan bahwa keadilan bukan hanya soal memenangkan kasus di pengadilan, tetapi juga tentang moral, prinsip, dan keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Shelton bukanlah sosok yang sepenuhnya bisa dibenarkan, namun di sisi lain, ia menjadi refleksi dari sistem yang gagal melindungi korban dan justru memberi celah bagi pelaku kejahatan. Samalah kayak di Indonesia. Ciaks! Di sisi lain, Nick sebagai jaksa menggambarkan dilema besar dalam dunia hukum antara mengikuti prosedur atau benar-benar memperjuangkan keadilan. Film ini juga seolah mengingatkan bahwa keputusan kecil dalam sistem hukum bisa berdampak besar di masa depan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya integritas dalam menegakkan hukum, keberanian untuk bertanggung jawab atas keputusan, serta bagaimana satu kesalahan bisa memicu rangkaian konsekuensi yang gak terduga. Dalam tekanan besar apapun, prinsip tetap menjadi hal yang paling menentukan. Nah, menurut kalian nih,
Apakah tindakan Shelton bisa dibenarkan sebagai bentuk keadilan? Atau justru sudah melewati batas? Kalian kalau di posisi itu bakal gimana ya? Pasti mungkin kalian mah pasti mager, gak akan gerak, diem di kasur, scroll TikTok, ya ngapain lagi atuh? Dan bagaimana menurut kalian keputusan-keputusan yang diambil Nick sepanjang cerita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan serta nyalain loncengnya biar gak ketinggalan cerita menarik dari film-film seru lainnya. Oke sob, see you next time and goodbye.